Jadi kala itu orang-orang pembesar Quraisy itu melakukan sayembara, ya, bagi siapapun yang mengembalikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Makkah itu akan mendapatkan hadiah yang besar, baik dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati. Dan pada saat itu ada seseorang yang nantinya akan masuk Islam, kala itu masih musyrik, ya. Dia tertarik dengan sayembara tersebut, ya. Orang ini bernama Suraqah bin Ja'sham, ya. Orang ini bernama Suraqah bin Ja'sham. Yang kala itu waktu sayembara itu diadakan, beliau masih dalam keadaan musyrik. Nah, setelah melakukan pencarian, akhirnya Suraqah mendapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah keluar dari persembunyiannya dan berjalan ke arah Selat Laut Merah, ya. Jadi beliau tidak melewati jalan yang biasa dilewati oleh orang-orang Quraisy ketika melakukan safar ke Madinah, ya. Tetapi itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar melewati jalan yang rahasia, artinya orang-orang musyrik Quraisy tidak mengetahui jalan tersebut, dan jalan tersebut sedikit lebih panjang jaraknya dari jalan yang biasa orang-orang Quraisy tempuh ketika melakukan safar ke Madinah. Nah, jadi beliau itu jalan dulu ke bawah. Jadi kalau kita lihat peta ikhwas sekalian, Makkah itu berada di bagian selatan Madinah. Sebaliknya Madinah berada di bagian utara Makkah. Jadi logikanya kalau kita melakukan safar, kalau kita mau melakukan safar ke Madinah, dari Makkah ke Madinah, kita akan berjalan ke arah utara, ya. Nah, itu secara asal, ya. Tetapi strategi yang dibuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu, beliau berjalan ke selatan dulu, ya. Beliau berjalan ke selatan dulu, ke arah bawah, ya, ke arah Gunung Sur, ya, menjauh dari kota Makkah. Nanti setelah beberapa mil, beliau ke arah barat, ya, menuju pesisir Laut Merah. Nah, ya, tadi kita bahas tentang Suraqah. Nah, jadi setelah Suraqah menemukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia berusaha untuk mengejar beliau, ya. Suraqah berusaha untuk mengejar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia mengambil kudanya, memacu kudanya, dan mempersiapkan tombaknya, ya, tombak dan panahnya. Namun di antara bentuk pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala pada saat itu, buat kalian, ya, kuda yang ditunggangi oleh Suraqah itu tidak mampu menjangkau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Suraqah mencoba mendekat kepada Nabi, kudanya tergelincir, kudanya terbenam ke dalam pasir. Ya, dicoba lagi, kembali kakinya terbenam di dalam pasir. Dicoba yang ketiga kalinya, kembali tidak bisa, ya, kembali tidak bisa. Sampai akhirnya Suraqah memutuskan untuk memanah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari jarak jauh. Nah, kembali pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada angin kencang, ya, angin kencang yang membawa atau menerbangkan butiran-butiran pasir yang menyebabkan Suraqah terhalangi pandangannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sulit bagi Suraqah untuk membidik anak panahnya ke arah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena angin yang begitu kencang pada saat itu. Melihat hal seperti itu, ikhwas sekalian, akhirnya Suraqah bin Ja'sham menyadari bahwasanya
yang ia hadapi di depannya ini bukan orang biasa, ya, bukan orang biasa. Ia adalah benar-benar nabi, ya, utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang selalu akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kaki kudanya tidak bisa berjalan, ya. Setelah itu ada lagi angin yang kencang, ya. Semua itu bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bentuk pertolongan ini adalah bentuk pertolongan yang tidak pernah disangka-sangka, ya. Artinya kalau sekalian kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kapan kita ikhlas, dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang tulus, berusaha menolong agama Allah Subhanahu wa taala, ya, menegakkan kalimat la ilaha illallah, mengajak manusia kepada keislaman yang hakiki, mengajak manusia kepada Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan niat yang ikhlas, maka insyaallah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala pasti akan selalu datang, ya. Dan sekalipun kita tidak pernah menyangka-nyangka bagaimana bagaimana bentuk pertolongan tersebut menjumpai kita. Setelah Suraqah menyadari bahwasanya orang yang dia kejar, yaitu baginda Rasulullah SAW, adalah benar-benar utusan dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya beliau menyerahkan diri ke hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan beliau meminta Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk memberinya janji, ya. Nah, jadi seakan-akan dia berkata, wahai Rasulullah, kalau aku menolongmu, in nasartuka, ya, kalau aku menolongmu, maka apa balasan yang akan engkau berikan kepadaku, ya. Pada saat itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau saya janjikan, ya, gelang-gelang Kisra, ya, gelang-gelang Kisra di kemudian hari. Nah, itu janji Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kapan Suraqah menolong Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, melakukan hijrah, yaitu dengan menyembunyikan jejak Nabi Shallallahu alaihi wasallam, menyembunyikan jejak perjalanan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka dia dijanjikan gelang-gelang dari Kisra, ya, yang akan ia kenakan. Suraqah pada saat itu, ikhwas sekalian, kembali ke Makkah, ya. Ya, akhirnya Suraqah kembali ke Makkah dan menyembunyikan jejak Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ada orang yang ingin mencari Nabi Shallallahu alaihi wasallam di tempat yang telah ditelusuri oleh Suraqah, maka Suraqah menghalangi mereka. Dan ingat sekalian, apa tadi janjinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada Suraqah? Ya, Suraqah nanti akan mendapatkan gelang-gelang Kisra, ya, gelang-gelang dari kerajaan, ya, Kisra. Nah, dan ini sekalian terbukti, ya, terbukti. Nanti ketika kaum muslimin telah berhasil menaklukkan Persia, ya, Kisra, nah, banyak gonimah yang diterima oleh kaum muslimin. Nah, dan kala itu Suraqah bin Ja'sham itu mendapatkan gelang-gelang Kisra. Ini bukti kebenaran sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau janji dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada Suraqah bin Ja'sham.